Pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Syidika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengakhiri rilis akhir tahun 2025 Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta. Tim Resmob Polres Wonosobo bersama Polsek Kalikajar mengamankan seorang sekretaris desa Butuh Kidul yang diduga melakukan penganiayaan terhadap sesama perangkat desa. Di kala perayaan Tahun Baru 2026, Ditsamapta Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan pengamanan konser awal Sigaha Raha untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemirsa, dalam perayaan Tahun Baru 2026, tim Satgas Mobilisasi Polres Kepulauan Sula melakukan pengamanan malam Tahun Baru untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Berikut laporan dari personel Humas Polda Maluku Utara, Brigpol Dewi untuk Anda. Tingkatkan keamanan dalam perayaan Tahun Baru, Polres Kepulauan Sula melaksanakan patroli secara intensif di wilayah Kepulauan Sula. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Patroli gabungan tim mobilisasi Polres Kepulauan Sula terus bergerak aktif dalam pengamanan perayaan malam Tahun Baru. Kegiatan patroli ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Polres Kepulauan Sula dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Dalam pelaksanaan patroli, Satgas Mobilisasi Polres Kepulauan Sula berhasil menemukan dan memusnahkan minuman keras yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan serta meminimalisir risiko tindak kriminal. Dengan patroli rutin, Polres Kepulauan Sula memastikan malam perayaan Tahun Baru berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Pekalongan Kota, Polda Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam menjamin keamanan perayaan Natal 2025 pada Rabu siang. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi bersama Wali Kota Pekalongan dan Dim 0710 Forkopimda Kota Pekalongan dan FKUB Kota Pekalongan melakukan kunjungan ke sejumlah gereja di Kota Pekalongan. Ditsamapta Polda Maluku Utara melaksanakan patroli perayaan Tahun Baru 2026 dengan melibatkan satwa K9 milik Ditsamapta. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dari Ibu Gubernur Maluku Utara. Selamat malam. Kegiatan pengamanan tersebut dilaksanakan melalui patroli preventif yang melibatkan satwa K9 milik Ditsamapta, yakni anjing pelacak bernama George dengan spesifikasi Cakum. Satwa K9 ini memiliki kemampuan mendeteksi keberadaan barang berbahaya serta membantu penindakan terhadap pelaku kejahatan secara cepat dan tepat. Pelibatan satwa K9 dalam pengamanan bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat yang ramai beraktivitas, sekaligus sebagai sarana pendekatan kepada masyarakat. Dengan kehadiran personel kepolisian dan satwa K9, diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di wilayah Sofifi, Maluku Utara. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Pekalongan Kota, Polda Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam menjamin keamanan perayaan Natal 2025 pada Rabu siang. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yarianda
bersama Wali Kota Pekalongan dan Dim 0710, Forkopimda Kota Pekalongan dan FKUB Kota Pekalongan melakukan kunjungan ke sejumlah gereja di Kota Pekalongan. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan personil pengamanan, sarana prasarana, serta sterilisasi gereja menjelang ibadah Natal. Kapolres Pekalongan Kota menegaskan pengamanan telah disiapkan secara maksimal, termasuk penempatan personil di pos-pos pengamanan. Terima kasih rekan-rekan media ya, baru saja hari ini kita melakukan visitasi kepada gereja-gereja di beberapa wilayah di Pekalongan Kota bersama Forkopimda, Wali Kota dan bersama Lanang. Alhamdulillah kita melakukan visitasi untuk memastikan kesiapan dan kesiapsiagaan anggota juga ya yang hadir melaksanakan pengamanan di gereja-gereja, dan kita berharap kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Selain gereja, rombongan juga mengecek pos pelayanan Matahari Operasi Lilin Candi 2025. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI Polri dan pemerintah daerah dalam menciptakan rasa aman, toleransi, dan kondusivitas selama Natal dan Tahun Baru. Dari tim Humas Polres Pekalongan Kota Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Pekalongan Polda Jawa Tengah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan Tahun Baru 2026. Dalam operasi penyakit masyarakat yang digelar selama sepekan, ratusan botol minuman keras berhasil diamankan dari berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan. Polres Pekalongan Polda Jawa Tengah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan Tahun Baru 2026 dalam operasi penyakit masyarakat yang digelar selama sepekan. Ratusan botol minuman keras berhasil diamankan dari berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan. Puncaknya pada Selasa 30 Desember 2025, personil gabungan Polres Pekalongan menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan sasaran utama peredaran miras ilegal. Hasilnya sebanyak 225 botol minuman keras dari berbagai merek berhasil disita oleh petugas. Kasat Reskrim Polres Pekalongan AKP R. Danang Sri Wiratno menyebut bahwa operasi ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah gangguan Kamtipmas malam pergantian tahun. Miras dinilai kerap menjadi pemicu tindak kriminal, perkelahian hingga kecelakaan lalu lintas. Polisi memastikan operasi serupa akan terus dilakukan dan mengimbau masyarakat untuk melaporkan peredaran miras ilegal melalui layanan 110. Dari tim Humas Polres Pekalongan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, banjir melanda Korong Suranti, Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan informasi awal, sekitar 250 warga dilaporkan terjebak akibat luapan air yang merendam permukiman. Tim rescue Korpolairut Bahar Kampolri langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan penanganan darurat. Kepala Tim Rescue Korpolairut Bahar Kampolri AKBP Ferry Setiawan memastikan proses evakuasi terus dilakukan demi keselamatan seluruh warga terdampak. Banjir melanda Korong Suranti, Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan informasi awal, sekitar 250 warga dilaporkan terjebak akibat luapan air yang merendam pemukiman. Tim rescue Korpol Airut Bahar Kampolri langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan penanganan darurat. Kepala Tim Rescue Korpol Airut Bahar Kampolri AKBP Ferry Setiawan memastikan seluruh evakuasi terus dilakukan demi keselamatan seluruh warga terdampak. Banjir yang melanda kawasan Korong Suranti, Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Senin malam. Hujan dengan intensitas tinggi sejak sore hari menyebabkan sungai meluap dan merendam pemukiman warga.
Sekitar 250 warga dilaporkan terjebak dengan ketinggian air mencapai selutut hingga dada orang dewasa di sejumlah titik. Akses jalan utama pun terputus sehingga menyulitkan proses evakuasi mandiri. Menindaklanjuti kondisi tersebut, tim rescue Korpol Airut Bahar Kampolri diterjunkan ke lokasi. Petugas melakukan evakuasi menggunakan perahu karet dan perlengkapan keselamatan dengan memprioritaskan anak-anak, lansia, dan kaum perempuan. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa. Aparat gabungan masih melakukan pemantauan, mengingat potensi hujan masih terjadi di wilayah Padang Pariaman. Warga diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Dari tim rescue Korpol Airut Bahar Kampolri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, presisi siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.